Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Indah, Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 2020203862202028. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama, pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan kepada orang pribadi atau badan wajib pajak atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Jenis-jenis pajak. Pertama, PPh pasal 21, kedua PPh pasal 22, ketiga PPh pasal 23, keempat PPh pasal 25, dan yang terakhir PPh pasal ke-29. Subjek PPh. Yang pertama, PPh orang pribadi, yang kedua PPh warisan yang belum terbagi, 3 PPh badan, 4 PPh badan usaha tetap atau BUT. Pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Objek PPN: 1. Penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Cara menghitung PPN. Rumus: tarif PPN kali dasar pengenaan pajak DPP. Contoh: Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah 10% kali 20 juta sama dengan 2 juta. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah. Ciri-ciri: 1. Berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. 2. Hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. 3. Digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah. 4. Dipungut berdasarkan peraturan daerah, perda, dan undang-undang sehingga pajak dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Pajak daerah jenis-jenisnya. Pajak daerah atau kabupaten kota. 1. Pajak hotel. 2. Pajak restoran. 3. Pajak hiburan. 4. Pajak reklame. 5. Pajak penerangan jalan. 6. Pajak parkir. 7. Pajak sarang burung walet. 8. Pajak bumi dan bangunan atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah. Pajak daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak rokok. Sumber pendapatan negara. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sumber pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor pajak. 1. Pajak penghasilan. 2. Pajak pertambahan nilai. 3. Pajak pertambahan nilai barang mewah. 4. Pajak bumi dan bangunan. 5. Pajak perdagangan internasional. Sumber pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor non-pajak, keuntungan BUMN,
pendapatan sewa aset negara, harta tanpa ahli waris, pendapatan dari denda, dan hasil sitaan negara. Hibah. Dalam Undang-Undang Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima pemerintah dimasukkan dalam APBN. Pajak, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Pajak subjektif ini pada dasarnya fokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan pribadi dari wajib pajak atau subjek sesuai ketentuan undang-undang, kemudian menetapkan objek untuk pajaknya. Untuk pajak subjektif ini, besarnya jumlah pajak yang terutang dipengaruhi oleh keadaan pribadi dari wajib pajak atau subjek yang bersangkutan. Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan atau berfokus pada objek pajaknya. Pada dasarnya, pajak objektif ini fokus pengenaannya dengan memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak, dan kemudian ditetapkan untuk subjeknya, tetapi tidak mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pungutannya dibebankan oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. Biasanya dibayar secara berkala atau teratur dalam 1 tahun. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang membayarnya dapat dibebankan kepada pihak lain dan biasanya pembayaran dilakukan per peristiwa dan tidak secara berkala, biasanya terjadi dalam transaksi jual beli. Pajak UMKM atau usaha mikro kecil menengah berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. 1. Usaha mikro dengan jumlah omset Rp 300 juta per tahun. Usaha kecil dengan omset antara 300 juta